A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul Azim. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Kami sangat berbahagia bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu di BCA Islamic Center Surabaya pada malam hari ini, bisa berdakwah dengan Al-Quran yang suci ini untuk senantiasa berhakko tilawati, berhakko tukoti, dan berhakko jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah membimbing kita. Kita mampu untuk sholat yang khusyuk. Kita mampu untuk sholat yang setia. Kita mampu untuk sholat yang baik, sehingga kita bisa menghindarkan diri kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Surat Al-Ankabut ayat 45. Ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, agar selalu membaca dan memahami Al-Quran yang telah diturunkan kepadanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mau membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran ini, kita akan menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mencintai Allah, orang yang bersama Allah, orang yang bersungguh-sungguh ya untuk sholat, bersungguh-sungguh untuk birrul walidain, berbuat baik kepada ayah dan ibunda kita, ya, termasuk kita berjihad di jalan Allah. Ini adalah buahnya
kalau kita senantiasa bersahabat dengan Al-Quran. Dengan memahami pesan-pesan Al-Quran, ia dapat memperbaiki dan membina dirinya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah ini juga ditujukan kepada seluruh kaum muslimin. Penghayatan terhadap kalam ilahi yang terus dibaca akan mempengaruhi sikap, tingkah laku, dan budi pekerti orang-orang yang membacanya. Loh, jadi kalau bapak dan ibu sudah menjadi santri-santri di lembaga pendidikan Al-Quran Islamic Center ini, maka bapak dan ibu semuanya mudah-mudahan sikapnya ini menjadi baik, tingkah lakunya menjadi baik, dan budi pekertinya menjadi baik. Lama-lama tambah baik, itu namanya barokah. Ya. Setelah memerintahkan membaca, mempelajari, dan melaksanakan ajaran-ajaran Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kaum muslimin mengerjakan sholat wajib, yaitu sholat 5 waktu. Sholat hendaklah dikerjakan sesuai dengan rukun dan syaratnya, serta penuh kekhusyuan. Tuh. Jadi bedanya kalau orang yang beriman itu sholatnya khusyuk, tapi orang yang munafik sholatnya itu tidak khusyuk alias kusala, malas-malasan, atau sholatnya itu sambil bermain-main. Kalau sholatnya orang yang beriman itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar, tapi sholatnya orang munafik, dia tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Istilahnya apa dulu? STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Sangat dianjurkan mengerjakan sholat itu lengkap dengan sunnah-sunnahnya. Jika dikerjakan dengan sempurna, maka sholat dapat mencegah dan menghalangi orang yang mengerjakan dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Mengerjakan sholat adalah sebagai perwujudan dari keyakinan yang telah tertanam di dalam hati orang yang mengerjakannya, dan menjadi bukti bahwa ia meyakini bahwa dirinya sangat tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ia berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya sesuai bacaan surat Al-Fatihah dalam sholat. Tunjukkanlah kepada kami, wahai Allah, jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jalan yang lurus, ya, jurus, jujur dan lurus, itu adalah jalannya para nabi dan rasul. Jangan mengikuti jalan-jalan yang dimurkai dan jalan-jalan yang sesat. Jalannya orang kafirin, dolimin, fasikin, munafikin, musyrikin, itu adalah jalan yang dimurkai dan jalan yang sesat. Jangan diikuti.
Na'udzubillah, summa na'udzubillah, kita doakan mereka mendapat hidayah dan mau bertaubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin. Doa itu selalu diingatnya sehingga ia tidak berkeinginan sedikit pun untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang keji dan perbuatan mungkar. Perbuatan keji itu akan merugikan diri kita sendiri. Seorang suami yang keji, seorang istri yang keji, seorang anak cucu yang keji, maka pribadinya akan mengalami kerugian, ya, kebangkrutan, ya, lemahnya iman dan takwanya karena dia berbuatan keji, karena dia berbuat yang keji, ya. Sedangkan perbuatan mungkar itu sudah, ya, kekejiannya, kedolimannya itu sudah merajalela, ya, dari rumah-rumah kecil, ya, rumah tangga, kemudian melebar di kelurahan, melebar di kecamatan, melebar di kabupaten, provinsi, sampai seluruh dunia. Ini namanya perbuatan yang mungkar. Oleh karena itu dibutuhkan apa, Pak, Bu? Kita harus amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada yang baik dan mencegah kepada hal-hal yang mungkar. Beberapa ulama tafsir berpendapat bahwa yang memelihara orang yang mengerjakan sholat dari perbuatan keji dan mungkar itu ialah sholat itu sendiri. Menurut mereka, sholat itu memelihara seseorang selama orang itu memelihara sholatnya, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Al-Baqarah 238. Disingkat apa, Pak? Sholat 5 waktu itu SD AMI. Apa, Pak? Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Disingkat SD AMI. Tolong SD AMI-nya selalu dijaga, ya. Rindu menanti sholat itu termasuk orang pilihan, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, menerangkan keutamaan dan manfaat yang diperoleh orang yang mengerjakan sholat serta kerugian dan siksaan yang akan menimpa orang yang tidak mengerjakannya, sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, bahwasanya ia pada suatu hari menyebut tentang sholat, maka ia berkata, barang siapa yang memelihara sholat, ia akan memperoleh cahaya petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak memeliharanya, ia tidak akan memperoleh cahaya petunjuk dan keselamatan. Ia pada hari kiamat bersama Korun, bersama Fir'aun, bersama Haman dan Ubay bin Khalaf. Riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani dari Abdullah bin Umar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, menerangkan keadaan orang yang mengerjakan sholat 5 waktu dengan sungguh-sungguh, lengkap dengan rukun dan syaratnya, tetap pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Orang yang demikian, kata Nabi, seakan-akan dosanya dicuci 5 kali sehari, sehingga tidak sedikit pun yang tertinggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, bagaimanakah pendapatmu andai kata ada sebuah sungai dekat pintu
rumah salah seorang dari kamu, ia mandi di sungai itu 5 kali setiap hari, adakah masih ada daki yang tertinggal barang sedikit pun? Para sahabat menjawab, tidak ada daki yang tertinggal barang sedikit pun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma sholli wa sallim alaih. Maka demikianlah perumpamaan sholat yang 5 waktu itu. Dengan sholat itu Allah akan menghapus semua kesalahannya. Riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Demikianlah perumpamaan yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, tentang keadaan orang yang mengerjakan sholat 5 waktu dengan sungguh-sungguh hanya karena Allah atau ikhlas. Dari ayat dan hadis Rasulullah yang telah disebutkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ada 3 sasaran yang hendak dituju oleh orang yang mengerjakan sholat, yaitu 1, timbulnya keikhlasan, 2, timbulnya sifat takwa kepada Allah, dan yang ketiga selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Salat hendaknya bisa menimbulkan keikhlasan bagi orang yang mengerjakannya karena dikerjakan semata-mata karena Allah untuk memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Sebagai perwujudan dari ikhlas ini pada diri seseorang ialah timbulnya keinginan di dalam hatinya untuk mengerjakan segala sesuatu yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah maksudnya ialah timbulnya keinginan bagi orang yang mengerjakan sholat itu untuk melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua yang dilarangnya. Dengan sholat seseorang juga akan selalu mengingat Allah, karena dalam bacaan sholat itu terdapat ucapan-ucapan tasbih, tahmid dan takbir. Ia juga dapat merasakan keagungan dan kebesaran Allah. Allah mengancam orang-orang yang tidak mengerjakan sholat dengan adab api neraka. Allah juga mengancam orang-orang yang mengerjakan sholat karena riya dan orang-orang yang lalai dalam mengerjakan sholatnya. Allah berfirman, surat Al-Ma'un ini ya, di surat Al-Ma'un, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Surat Al-Ma'un ayat 4-7. Senada dengan ayat di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang telah mengerjakan sholat tetapi sholatnya tidak dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, maka sholatnya itu tidak akan menambah sedikit pun kepadanya kecuali ia bertambah jauh dari Allah. Riwayat Ibnu Jarir dari Ismail bin Muslim bin Al-Hasan. Selanjutnya ayat ini menerangkan bahwa mengingat Allah itu adalah lebih besar. Maksud pernyataan ini ialah sholat merupakan ibadah yang paling utama dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Oleh karena itu, hendaklah setiap kaum muslimin mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dengan perkataan lain bahwa kalimat ini menegaskan kembali kalimat sebelumnya yang memerintahkan kaum muslimin mengerjakan sholat dan menerangkan hikmah mengerjakannya. Ibnu Abbas dan Mujahid mentafsirkan kalimat waladikrullah akbar, mengingat Allah itu adalah lebih besar, dengan penjelasan Rasulullah bahwa Allah mengingat para hambanya lebih banyak dibandingkan dengan mereka mengingatnya dengan cara menaatinya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, Allah lebih banyak mengingatmu daripada kamu mengingatnya. Riwayat Al-Baihaqi. Hal ini sesuai dengan hadis qudsi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, barang siapa yang mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Dan siapa yang mengingatku bersama-sama dengan satu jamaah, tentu aku akan mengingatnya dalam kelompok yang lebih bagus dari
pada mereka. Riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya salat kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ngaji kita diterima sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqasirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.